Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasulullah ba'da. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fil ayatil ukhra, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menghembuskan nafas ini dan hadir dalam majelismu yang insyaallah betul-betul diberikan kesehatan oleh Allah, dan semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga selalu tercurahkan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang mengikuti jejak beliau sampai yaumil qiyamah kelak. Ibu abang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini pembahasan saya adalah urgensi ilmu atau pentingnya ilmu. Keutamaan ilmu dalam kehidupan pribadi seorang muslim. Masya Allah ya. Di dalam kondisi pandemi seperti ini masih bertahan untuk menjalankan ibadah, itu betul-betul diuji oleh Allah berkaitan dengan ketulusannya menjalankan ibadah itu. Karena berdasarkan ilmu. Lah ilmunya apa tentang itu? Bahwa perintah kewajiban untuk menjalankan sholat itu sudah kita ilmui, sudah kita pelajari sudah jauh-jauh hari. Resiko bagaimana meninggalkan sholat itu pasti konsekuensinya ada. Nah, ibu bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu menginginkan surganya Allah, semuanya, baik orang yang memiliki hati yang sehat, hati yang sakit, maupun hati yang mati, itu semuanya menginginkan surganya Allah, menginginkan urusan akhirat nanti bahagia ya. Tetapi yang diterima oleh Allah yang mana ini? Yang mempunyai hati yang sehat. Hati yang sakit, hati yang mati, ini beresiko fatal urusan akhirat. Lah di dalam kita mengilmui di dalam Islam ini, setiap hari berusaha untuk senantiasa berusaha menjadikan diri kita menjadi hati yang sehat, hati yang selalu senantiasa terpaut oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah jalan menuju ke surganya Allah tentunya ada rutenya. Lah bagaimana rutenya tersebut? Rutenya pasti apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, ketika itu dipenuhi, itulah rutenya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Masya Allah, ibu bapak dirahmati Allah, secara pengakuannya menjadikan dirinya itu seorang muslim, tetapi tidak menjalankan kemuslimannya itu, kira-kira itu pripun Pak?
Nah, menurut panjenengan pripun? Kalau sudah mengaku menjadi seorang Islam, maka konsekuensinya apa? Menjalankan ya, mulai rukun iman dan rukun Islam. Ketika seseorang sudah menyentuh Islam itu, maka konsekuensinya ada di dalamnya, mulai dari menunaikan sholat, zakat, dan seterusnya. Tidak hanya sekedar berislam selesai sudah, bukan gitu, tapi ada konsekuensi untuk menjalankan di dalamnya. Kalau ditanya semua pengen masuk surga, pengen mendapatkan syafaat Nabi, pengen husnul khotimah, pengen jembar lapang kubure, pengen urusan akhirat nanti ditimbang berat amal solehnya, nanti lewat sirat nanti lolos urusan siratul mustaqimnya, pengennya gitu semua ya, pengennya gitu semua. Tapi anehnya itu bagi orang yang menginginkan ini tapi di dalam kehidupan sehari-hari tidak menuju ke ini ya, amalnya itu akan kontra sekali nanti urusan akhiratnya. Nauzubillahi min dzalik. Dan Rasulullah jauh-jauh mengindikasikan, sudah mengingatkan semua. Khattun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi. Rasulullah itu menggaris di tangannya ya, menggaris di tangannya dan menyampaikan hadza sabilillahi mustaqiman, menyampaikan ini jalan yang lurus. Wa khattun ala yaminihi wa shimalihi, menggaris di tangan kanannya dan kirinya. Tsumma qala hadis subul laisa minha, dan ini jalan selainnya illa alaihi syaitan, kecuali jalan menuju jalan pintu celah syaitan. Maka dilarang untuk mengikuti jalur itu. Yang disuruh mengikuti adalah jalur yang lurus. Yang disebutkan jalur yang lurus tadi apa? Yaitu jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan mengikuti jalan-jalan selainnya, karena jalan selainnya itu adalah jalan syaitan. Tsumma qara'a wa anna hadza sirati mustaqiman. Dan kemudian Rasul membaca wa anna hadza sirati mustaqiman, dan sesungguhnya ini jalan yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah ia. Wala tattabi'us subula, dan jangan kamu ikuti jalan selainnya. Fatafarraqu man sabil, dan jangan berpecah belah ya, di antara kalian dari jalan ini. Jalan siapa? Jalan fisabilillah. Tidak boleh seorang Islam, seorang Muslim, seorang mukmin berpecah belah dari jalan Allah Subhanahu wa taala, itu dilarang. Maka senantiasa untuk mempersiapkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan semua orang mengakui bahwa nantinya akan mati, ya, akan mati. Siapa yang menginginkan kehidupan di dunia baik, ya pakai ilmu. Mengurusi urusan akhirat dengan baik, ya pakai ilmu, ya. Menginginkan kedua-duanya, ya juga pakai ilmu. Ketika menginginkan semuanya itu nggak pakai ilmu, ya bisa jadi terjerumus ke tempat yang salah. Nauzubillahi min dzalik. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jalan menuju kampung akhirat itu jalannya sangat terjal ya. Apalagi ad-dunya sijnul mu'min, apalagi dunia itu penjaranya bagi orang-orang beriman. Wa jannatul kafir, dan jannahnya, surganya bagi orang-orang kafir. Maka dua jalan yang sangat berbeda ditegaskan sama Allah, la yastawi, tidak akan pernah sama selamanya. Ashabun nari wa ashabul jannah, antara penghuni neraka dengan penghuni jannah itu enggak sama. Enggak sama. Maka kalau semuanya mengakui bahwa nanti ada urusan akhirat itu, tetapi di dalam kehidupan sehari-harinya tidak berusaha untuk memperbaiki diri, ini orang aneh sebenarnya. Ya.
khawatirnya itu apa? Selama ini ngaku-ngaku menjadi umat Nabi, ternyata di sana nggak diakui. Na'udzubillahi min dzalik. Kok bisa gitu? Ternyata kenapa? Karena semasa di hidupnya ya tidak ittiba, ya, tidak ittiba kepada Rasul, dan kemudian disibukkan dalam urusan kemaksiatan dan lupa bersolawat, ya. Dan sungguh mengerikan sekali urusan akhirat itu. Kalau kita mengakui bahwa diri kita itu akan kembali sama Allah, ya, maka bagaimana caranya untuk mempersiapkan segala sesuatunya itu untuk bekal menuju kampung yang abadi itu, yaitu kampung akhirat. Lah rata-rata nih yang kita lihat nih, banyaknya kaum muslimin yang justru kehidupannya itu jauh dengan syariatnya Allah. Lah apa ada yang seperti itu? Contohnya seperti apa? Contoh, kehidupannya tidak menunjukkan dia seorang muslim, tapi justru malah mencontoh urusan orang-orang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Maka yang paling penting adalah muhasabah, introspeksi diri untuk senantiasa menghitung-hitung kesalahan kita sendiri dan dirubah menuju amal saleh yang banyak. Kan semuanya itu bakal mati, tak? Urip ning donya itu cuma mampir ngombe, benar. Kalau versinya orang Jawa itu urip ning donya mau mampir ngombe. Ngombe tok, Pak. Ngombe tok napa madang barang? Ya, mampir ngombe. Istilah lainnya ya mung sedelo gitu ya. Kalau menurut pandangan Nabi SAW, seperti hanya ketika seseorang berjalan di padang pasir, sangat haus, lelah, kemudian ada pohon yang rindang, berhenti sejenak di situ, istirahat, dan kemudian melanjutkan perjalanan kembali, ya. Jadi kalau kita renungkan, Masya Allah, apa yang kita kejar selama ini coba? Mulai dari urusan dunia, ya, urusan jabatan, itu Masya Allah betul-betul diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masa senantiasa beristighfar, mohon ampun pada Allah. Yang sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah lebih ditingkatkan kembali, nah, lebih ditingkatkan kembali. Ketika semuanya menuju ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada Allah, maka persiapan apa yang sudah disiapkan? Kira-kira kalau ditimbang berat, itu kira-kira berat amal soleh atau berat amal buruknya selama ini, mulai dari umur 0 sampai sekarang ini kalau kita jujur pada diri kita sendiri, kira-kira abot sing ndi, Pak? Abot yang buruk. Kita itu banyak amal buruknya, ya, banyak ngelakoni maksiat. Jangankan kok umur 0 sampai sekarang, dilihat aja dalam 24 jam. Dalam 24 jam itu coba kita lihat, ngrasani wong wi ganjaran apa dosa? Dosa. Suudzon itu ganjaran apa dosa? Dosa meneh. Apa lagi? Ngolok-ngolok orang lain, ganjaran apa dosa? Dosa meneh. Apa lagi? Banyak sekali. Ninggalkan sholat ini ganjaran apa dosa? Dosa. Ayo apa meneh? Wakeh banget, ya. Mungkin dalam kondisi ditata kehidupannya dalam 24 jam,
Jarine nek ora ndonga ketika ma'am itu apa yang terjadi? Ketika mau makan nggak berdoa, apa yang terjadi? Efeknya apa, Pak? Setonnya ikut makan atau setonnya masuk ke dalam makanan tersebut, masuk ke dalam mulut kita kalau tidak diawali dengan berdoa. Pertanyaannya, sudah berapa kalikah kita makan nggak berdoa? Kira-kira ping pinten? Berarti jene oke banget yang masuk ke dalam diri. Naudzubillah. Ya, kalau kita pikir-pikir seperti itu. Lah dari kecil sudah diajari bangun tidurku terus. Nah, berarti ra ndonga. Bangun tidur iku dunia apa? Ndonga sik, ya. Bangun tidurku terus berdoa, jangan langsung mandi. Engko nek mandi kok ora ndonga, lali ndongane. Ya, dari kecil udah diajari gitu. Makanya kalau kita pikir-pikir, ya Allah, dulu kok enggak dosa, dulu kok enggak dosa gitu ya. Itu aja kita imbangi atau kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga ibadah, menjaga amal soleh, perbanyak sedekah infak, perbanyak istighfar dan seterusnya. Kuwi wae rong karuan, siapa yang jamin coba? Menjalankan itu semuanya, itu nanti ketika urusan akhirat itu masih ada apa? Ada hari pertimbangan. Lolos soporani kita nggak ngerti loh, ya. Apa ada orang sumber gini yang gelare radhiyallahu anhu no peneng, ya, nggak ada. Ya. Kita semuanya ini potensi melakukan dosa, potensi melakukan maksiat, dan kita nggak bisa terlepas dari situ. Nek wis sadar kita nggak bisa terlepas dari dosa, yo piye carane kita itu menghapus dosa tersebut, karena memang dituntut ketika kita memasuki urusan akhirat itu pengadilannya Allah dan seterusnya itu menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala, dosa itu harus dikikis, dihilangkan. Kalau nek urusan apa urip ning donya nggur madang turu sapa? Nyambut gawe, madang meneh, turu meneh, nyambut gawe, terus apa meneh? Madang turu nyambut gawe, madang turu nyambut gawe, terus sikluse nggur ngono. Ya. Sampai ninggalkan urusan akhiratnya ini, apa enggak sadar ketika nanti bertemu dengan yang namanya al-maut, ya, itu betapa nyesalnya di dalam kehidupannya itu, nyesel. Dinaskan di dalam Al-Quran itu kebanyakan mereka itu menyesal. Menyesal itu kira-kira tiba ngarep atau tiba nguri? Enek nyesal tiba ngarep? Manggoleki enek. Ya. Jenenge nyesel ning dinggon-nggon kuwi mesti tiba nguri. Ora mungkin nyesel tiba ngarep. Makanya mbah-mbah mbiyen itu kalau saya di Jawa Timur sana itu nek ngandani ojo mangan blutru. Kalau di sini apa namanya? Apa Mas? Sama, brutu. Brutu. Brutu tahu brutu? Apa? Ya. Tempat bealnya ayam itu ya. Ya. Ojo mangan blutru engko marai lalen apa getun tiba nguri. Karena putune ngaji sauri, Mbah, sing jenenge getun kuwi mesti tiba nguri. Mangan blutru, ora mangan blutru sing jenenge getun kuwi mesti tiba nguri. Ora mungkin getun tiba ngarep. Maka di dalam Al-Quran mereka menyesal, mereka mengakui dosanya dan mereka menyesalinya, tapi telat, ya. Kondisinya sudah berada di nerakanya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kesempatan yang langka, yang saya katakan langka ini
bisa jadi nggak datang kedua kalinya. Urip ning donya kuwi mung sedelo. Ketika sudah malaikat Israel sudah bersiap-siap untuk nunggu diambil itu ruhnya, ya. Jadi ketika seseorang ini sudah mulai diintai oleh Israel untuk dicabut, tinggal nunggu perintahnya Allah, cabut sekarang, sekarang diambil. Ya. Ini kode rampung. Oh belum. Nah, biasanya ada kode rampungnya. Teh metu, snack metu, itu biasanya kode rampung. Nah, ternyata belum. Ya. Nah, iya, saya lanjutkan. Jadi persiapan-persiapan itulah yang perlu ditekuni atau ditingkatkan untuk berjaga-jaga sewaktu-waktu yang namanya malaikat Israel itu menjemput seseorang yang sudah dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diambil. Makanya ngapunten, ciri-ciri mendekati akhir zaman itu ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min asyratis sa'ah, sungguhnya ciri-ciri mendekati akhir zaman itu, mendekati hari kiamat, ayat haramautul faja'ah, banyaknya kematian yang mendadak. Sehat-sehat tahu-tahu nggak ada. Terus banyak orang yang bilang, ora mungkin, tadi kan barusan ketemu sama saya, mosok to wis ora ono. Yang lain meneh, lah yo toh aku yo nggak habis pikir, mosok toh wong yo ora apa-apa lho jani, dan sebagainya, ya. Seruing-seruingan di kalangan masyarakat itu kayak gitu, ya. Lah apakah itu sudah ada dinasnya? Itu ada, ya. Banyaknya kematian yang mendadak. Jadi tidak harus sakit, ya. Sehat-sehat tahu-tahu nggak ada, itu banyak, ya, banyak, ya. Maka yang kalau dipikir-pikir dengan baik, ya Allah, ketika kematian datang itu enggak berpikirnya kudu tuwek sik, enggak. Ya, kudu sing miskin sik, enggak. Ya. Muda, tua, sugih, ora sugih, jabatan, rajabatan, datang saatnya. Ya. Maya ngapunten ingkang kathah nggih. Kalau sekarang itu kita berpikir sing penting urip ngono, sing penting urip, madang turu nyambut gawe, madang turu nyambut gawe. Eling, kalau ada urusan pertanggungjawaban di akhirat nanti. Kalau menginginkan surganya Allah, menginginkan syafaat Nabi, menginginkan yang namanya husnul khatimah, menginginkan berat amal solehnya, menginginkan lolos urusan siratal mustaqimnya, ya berarti kan perjuangannya mulai di dunia. Persiapan itu semuanya. Jadi persiapan itu semuanya dalam rangka untuk bekal menuju kampung akhirat nanti. Berarti nek urip ning donya mung sedelo, berarti urip sing suwe ning ndi? Ya ning akhirat kan gitu. Nalar ini coba digerakkan nalarnya gitu. Pengen masuk surga tapi ra gelem salat. Lah surgane sapa gitu lah. Kemudian pengen syafaat Nabi tapi nggak mau bersolawat. Pengen ditimbang nanti berat amal solehnya, semasa hidup di dunianya nggak pernah beramal soleh, ya. Kan sudah pernah, lah pernah ternyata diganduli dengan sombong, akhirnya amal solehnya apa jadinya? Amal solehnya banyak, tapi karena sombong bisa entek itu, perkara sepele bisa habis itu semua. Makanya yang paling beruntung itu ya wong sing jujur iman dan takwanya. Tapi untuk menuju ke situ itu betul-betul butuh perjuangan tenan. Kalau sudah menyandang status mukmin, muttaqin, itu mesti ujiannya oke banget. Oke banget. Ya. Dan gak henti-hentinya terus berdatangan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menunjukkan rasa kangennya itu, ya. Kangennya terhadap hambanya ya dengan cara diturunkan ujian itu. Nah, ujian, cobaan. Bagaimana ini imannya? Gogrok apa tambah gitu. Maka perlu difikirkan dengan baik, selalu senantiasa bermuhasabah, ya Allah, nek cara dihitung-hitung ya akeh amal solehku apa akeh amal burukku gitu.
Makanya kalau urusan akhirat itu lihatlah di atasmu, tapi kalau urusan dunia lihatlah di bawahmu. Kenapa kok gitu? Karena kalau kita urusan akhirat kok ndelok sing isore awake dhewe ora tambah semangat, tambah nglokro. Contoh urusan akhirat itu ya contoh ibadah salat. Lah sing didelok orang dhuwure, ora sing luwih soleh, ora sing luwih sregep. Tapi yang dilihat malah yang bawahnya. Yang bawahnya itu apa berarti? Wong sing ora salat, ya, penggane dolan tok ora tau salat. Yang dilihat itu ya otomatis kita grade-nya ya jadi nurun, bukan naik malah. Begitu pula urusan dunia. Kalau urusan dunia itu lihatlah di bawahmu. Lah ini kalau dibalik, lihatlah atasmu, bahaya. Kenapa kok bahaya? Kalau urusan dunia lihatlah atasmu, maka efeknya adalah apa? Isine serbaku kurang we. Dikai siji njaluk loro, dikai loro njaluk telu, dikai ati ngrogoh. Kene yo ngono to ternyata. Ya. Dikai penak kurang penak. Jadi isinya serba ora trimo, serba enggak trimo. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena dunia, ya, urusan dunia melihat di atasnya. Jadi rasa syukurnya jadi hilang, ya. Lah seharusnya bagaimana? Urusan dunia itu lihatlah di bawahmu supaya apa? Muncul rasa syukur itu. Bersyukur terus alhamdulillah. Saiki sudah ada tempat tinggal, minimal ora kudanan gitu. Jadi bersyukur terus. Mungkin ada orang lain yang tidak seperti kita. Kita bisa makan setiap hari. Bisa jadi ada orang lain itu yang nggak bisa makan setiap hari. Ya, kita bisa makan mungkin sehari 3 kali. Mungkin ada orang lain yang makannya cuma sehari sekali. Jadi merasa syukur itu muncul, ya alhamdulillah ya Allah. Ya, nanti terus ada niatan untuk berbagi. Kan indah sekali. Kalau urusan akhirat lihatlah di atasmu agar kita selalu senantiasa bersemangat untuk meningkatkan grade keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kalau urusan dunia lihatlah di bawahmu agar senantiasa kita bersyukur dan senantiasa untuk berbagi, saling berbagi kepada saudara-saudara kita. Ibu bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menuju kampung yang abadi, menuju kampung akhirat ini istilahnya tidak main-main di dalamnya. Buktinya apa? Buktinya gini. Ketika seseorang sudah diambil sama Allah, ya, berpisahnya antara jasad dengan ruh. Itu ya betul-betul kebesaran Allah ditampakkan kepada yang masih hidup bahwa ini loh terpisahnya antara ruh dengan jasad. Dan faktanya nggak bisa bertemu lagi. Ya, faktanya nggak bisa bertemu lagi. Mungkin yang dulu kita pernah bersama, kemudian salah satu di antara keduanya ini diambil sama Allah, ya. Kita kan merasakan itu, mungkin kawan kita, saudara kita, sanak dulur dan seterusnya pernah merasakan itu. Dan terbukti sampai sekarang kita kalau ketemu nggak bisa. Itu bukti real, ya, bahwa kalau sudah diambil sama Allah kita nggak bisa menemuinya. Lah kalau dari situ kita sudah berpikir, ya, kira-kira nanti di sana seperti apa ya? Nanti bakal kita juga ngerasakan seperti itu, kan jelas pun akan merasakan hal yang sama. Dan itu sesuatu yang baru yang selama ini mungkin kita rasakan. Apa yang ada yang sudah pernah melakukan itu? Penatis itu dereng ya Pak. Nah, semuanya belum pernah mengalami. Dan itu sesuatu yang baru nanti yang kita akan alami. Lah rasanya bagaimana? Kalau menurut Rasulullah itu seperti 70 sabetan pedang. Berarti loro tenan, ya, loro tenan. Dan terus bagaimana setelah itu? Masya Allah ya Bu. Saya itu baca di dalam salah satu kitab Nihayatul Alam berkaitan dengan soal akhir zaman, berkaitan dengan soal kematian. Kitab Nihayatul Alam ini urusan bab akhir zaman, ya. Banyaknya kematian yang mendadak tadi itu masuk ke dalam kitab itu.
Dan ciri-ciri mendekati hari kiamat itu ada yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abdurrahman Al-Arifi ya. Beliau ini menulis kurang lebih sekitar 131 ciri-cirinya ya. Mulai dari mengucapkan salam hanya kepada orang yang dikenal tok. Kemudian apa lagi? Bangunan menjulang tinggi-tinggi. Kemudian kemaksiatan merajalela. Apalagi? Banyaknya orang yang pakai sandal jepit itu berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan. Masih banyak lagi. Ada sekitar 131 yang tercatat. Ya aslinya lebih dari itu. Tapi beliau mencatat itu sampai 131. Salah satunya yang saya baca tadi, ayat haramautul faji'ah tadi, itu masuk di dalamnya. Maka ada yang sedikit menarik di sini, Bapak yang dirahmati Allah. Ada cahaya yang terang ketika menemani di dalam kuburnya itu. Cahaya yang terang menemani di dalam kubur. Ketika malaikat mungkar nakir datang untuk bertanya kepada si mayit, cahaya itu disuruh minggir dulu, tidak mau. Makanya kita pernah dengar ada mbah-mbah kita mungkin dulu pernah bilang, ya semoga Padang, Jembar, lapang kuburi. Pernah dengarkan omongan itu? Ada nggih? Ternyata ada bab keilmuan tentang membahas tentang masalah ini. Yaitu ketika bertanya itu ada cahaya di situ. Dan cahaya itu disuruh minggir, tidak mau. Saya tidak mau pindah. Saya tetap berada di sini dan akan menemani dia. Diulangi lagi, minggir dulu, kami mau bertanya kepada si mayit. Dia tetap menjawab, saya nggak mau pindah, saya tetap di sini. Ternyata cahaya yang terang ini apa? Bacaan Quran semasa di dunia. Dan dia menjadikan kesaksian atau menjadikan persaksian di akhirat atau di alam kuburnya itu. Menjadi saksinya. Giliran saya yang menjadikan saksi karena saya dibaca semasa di dunia, maka sekarang gantian gitu. Maka sungguh aneh. Dadi wong muslim mau maca Quran, dibacakan Quran, atine gregeten, pikirane gregeten, serba amarah yang muncul. Itu ada yang aneh, ada nggak beres di dalam hatinya. Dibacakan Quran kudune tambah imane, tapi kalau dibacakan Quran kok gregeten, ada sesuatu yang masalah di imannya, ada yang salah di dalam keimanannya ya. Itu bisa rusak keimanannya. Makanya ngapunten nggih, kalau sholat itu kira-kira nek diwacane bacaan panjang itu kira-kira makmum pripun? Pripun? Apa sing dijaluk nggur kulhu falaknas? Kulhu ya. Apa kuwi terus sing diwaca? Ya. Cobalah buka hati itu ya. Membiasakan kalau sholat berjamaah ketika imam membaca yang panjang ya wis diterima aja. Bismillah sambil belajar. Bertahan jogo jajal ngadeg sak suwene imam membaca bacaan panjang itu, kira-kira aku itu kuat apa enggak. Langsung bermuhasabahnya gitu. Lah nek aku lho langge diwacane al-fajr lengger Rasulullah nek ngrasani telung dina telung bengi. Wi kira-kira nek aku sholat bersama Rasulullah kira-kira piye ya? Mbok mikir gitu loh. Soalnya pernah kejadian ketika Nabi SAW itu sholat, kemudian para sahabat ngikuti di belakangnya, baca suratul Baqarah. Bisa dibayangkan Al-Baqarah itu berapa juz? Masuk juz 3. Kalau dihitung lembarannya sekitar 2,5 lah kalau nggak salah ya. Ya. Jadi membaca sepanjang itu bukan berhenti di Al-Baqarah aja, ternyata dilanjutkan ke surah Ali Imran ya. Piye jal?
Bisa membayangkan betapa lamanya? Kira-kira nek awake dhewe iki salat berada di belakangnya, no, apa yang terjadi? Jenengan gresula napa ikhlas? Nah, nek ikhlas aku kok mbok tak push up yang ya. Masya Allah. Makanya kalau kita berpikirnya apa namanya, sidik-sidik gresula, sidik-sidik dan sebagainya, itu coba kita masuk ke arah situ. Dan perlu kita persiapkan dengan baik, karena kita ini nggak ada yang ngetok bathuk awake dhewe janah ngono, orang enek sing ditok bathuke. Kalau kita sudah dipastikan semua ditok jot surga, oh arep leha-leha silakan. Masalahnya nggak ada itu, Dok. Ada potensi ke neraka, ada potensi ke surga. Semuanya keinginannya surga. Nek nggak percaya, ayo sak sumber ki jajah di sensus penduduk ya. Nanti suruh milih, ada surga, ada neraka. Terus kok kon nyentang dewe? Ya, mungkin Pak RT-nya datang nggak nih? Pak RT-nya kon nyentang, ya, kayak bolpen nih, centang. Milih yang mana? Silakan. Centang-centang. Ya. Nantilah di situ banyak centangannya itu surga semua. Kok bisa? Ya? Kok bisa gitu? Kenapa ya? Iya, karena memang doktrinnya sudah masuk ke dalam diri kita itu, bahwa itu semuanya surga itu isinya semuanya berupa kenikmatan, neraka isinya siksaan. Ndak umumnya rasionalnya manungso ki nek disiksa mah pengene sing nikmat-nikmat, pengene sing penak-penak, gitu loh. Makanya arahnya ke surganya Allah, nggak mau ke nerakanya Allah. Dan lebih dikuatkan lagi ketika seseorang berhadapan-hadapan sama Allah akan ditanya, untuk apa masa mudamu itu, untuk apa umur hidupmu itu, untuk apa hartamu itu, untuk apa ilmumu itu. Ketika nggak bisa jawab tapi ya salah, kena itu. Langsung memerintahkan para malaikat, wahai para malaikat, seret dia ke neraka. Bahasa seret itu kira-kira menurut kita pripun? Bahasa seret itu kira-kira maknanya pun apa toh? Piye? Cara gerakan ngoten pripun kira? Bahasa seret niku. Peksa kuwi mbok ora sekolah ngerti kuwi. Sing jenenge seret kuwi mesti dipeksa. Gak gelem tapi dipaksa. Makanya diseret. Lha apa nek seret terus yang memaknai Bapak Ibu neraka nika teng mriku. Moga sugeng rawuh katuran teng neraka, katuran pinarak napa ngoten? Apa malaikat diarang ngono kira-kira? Bahasa seret iki mau lho. Kira-kira apa ngono kuwi? Monggo sugeng rawuh napa ngoten? Ya. Apa mungkin orangnya yang mau diseret, wahai para malaikat enggak usah diseret, saya tak berangkat sendiri aja, saya udah tahu kok itu kan nerakanya. Apa ngoten? Bahasa seret enggak seperti itu, Bu, Pak. Bahasa seret itu gak gelem tapi dipaksa. Dan sejatinya seseorang itu gak mau ke sana semua. Ke sana kemana? Ke nerakanya Allah. Gak mau semua. Jenengan kalau baca di dalam tafsir surah Al-Mulk gitu, dari ayat 7 sampai 12, itu Masya Allah isinya itu garai merinding di dalamnya. Garai merinding. Lah orang yang sukses menurut Allah itu yang seperti apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup itu, yang bernyawa itu akan merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Lah rata-rata Pak kiai-kiai kuwi nek jelasnya sampai tekan kene ketok berhenti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nek pas poso ngono lho. Berhenti tok ning kono kuwi. Enggak diterus nih, padahal ini ada ayat terusannya. Ya. Kalau pas di mimbar kadang pas waktunya apa? Kultum niku lho, kuliah 70 menit niku lho. Lho, pripun, Pak? Kesuwen. 70 menit napa 17 menit napa 7 menit? Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, terus berhenti di situ tok. Ya, setiap yang bernyawa merasakan mati. Ini ada lanjutannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan nanti balasan sama Allah akan disempurnakan di yaumil kiamah. Urusan kebaikan, urusan keburukan semuanya akan ditotal nanti di sana, dihitung semua. Ya, dihitung, ditimbang semua.
Faman zuhzi'a 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari goncangan api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan surganya Allah, faqad faz, maka dia telah sukses, maka dia sukses. Jadi kategori sukses itu dia ini diselamatkan, ditimbang beratkan amal solehnya, diberikan kebaikan fadl, diberikan kebaikan dunia dan akhirat, dan dijauhkan dari percikan api neraka. Maka itulah orang yang sukses, ya. Makanya dongane sapu jagat niku lho. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu apa tuh artinya janeno? Jano artinya apa, Pak? Pengen urip ning donya sae, akhirate nggih sae. Mohon kepada Allah urusan dunianya sae, urusan akhiratnya sae. Kehidupan dunianya baik, kehidupan akhiratnya baik. Terus gurine jene ambele-ambele, wakina adzabannar. Ya. Dan mohon kepada Allah untuk dijauhkan dari azab api neraka. Itu ada doanya kayak gitu. Lah kok ada orang yang bilang pada saya, langsung kepada saya itu, saat saya nggak percaya yang namanya azab kubur. Seorang pemuda dia nyampaikan pada saya nggak percaya dengan adanya azab kubur. Nek nggak percaya, kira-kira nek umpamane tak bawakan dalil ngono, kira-kira engko dadi percaya apa ora? Saya sampaikan yang pertama, ketika percikan air seni, ya, itu berbahaya itu, karena dia najis yang nempel. Makanya hati-hati. Sepele sawangane, tapi itu bermasalah. Makanya hati-hati, sampai pipis itu sampai dengan cara duduk, ya. Diatur dengan cara duduk supaya enggak nyiprat-nyiprat, karena itu akan berurusan dengan urusan azab kubur. Yang kedua, ketika Nabi SAW berjalan melewati makbarah, melewati kuburan, kemudian Rasulullah berhenti itu ngambil ranting kurma, ditancapkan ke kuburan itu, ditancapkan. Setelah itu pergi. Lah para sahabat bingung, maksudnya apa? Bertanya kepada Nabi SAW, maksudnya apa ya Rasulullah? Ketahuilah aku mendengarkan jeritan tangisan yang sangat keras dalam kubur itu. Maka aku ambil ranting kurma ini, aku tancapkan. Maka setelah tertancap ini dia akan terbebas dari siksa para malaikat. Apabila tercabut kembali, maka dia akan kembali disiksa. Berarti kira-kira ada apa enggak nih azab kubur? Ada. Yang ketiga, doanya itu kalau kita salat di tahiyat akhir itu, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma khalaq wa na'udzubika min azabil qabr wa azabin nar. Azabil qabr wa azabin nar itu artinya apa? Azab kubur dan azab neraka. Berarti ada enggak azab kubur? Ada, gitu loh. Setelah saya sampaikan 3 dalil ini, ya, saya sampaikan kira-kira tiga ini, penguat ini, kira-kira bisa nerima enggak? Kira-kira wis iso nampa urung yang namanya azab kubur itu ada? Kalau masih 3 hal ini kok enggak percaya, saya sampaikan mati osik, jajalan dewe. Ya. Akhirnya dia nangis, Pak, mbrebes nyampaikan saya. Apa iya total? Ya Allah, saya pun belum pernah merasakan urusan kubur, tetapi ilmu sudah memberitahu kepada kita semuanya. Maka urusan sana itu enggak main-main. Ya. Dan kita ini setiap hari membuat dosa terus. Padahal dosa itu arahnya kemana coba? Ya, dosa itu arahnya ke neraka. Ya. Maka sungguh aneh ketika menginginkan surganya Allah, tapi perbuatannya perbuatan neraka. Yuk nggak ketemu dong surganya. Ya, kan gitu. Maka mulai berpikir dengan jernih, mumpung diberikan kesempatan yang langka oleh Allah ini. Kesempatan apa? Kesempatan sehat, kesempatan hidup, kesempatan rezeki dan seterusnya itu. Maka gunakan sebaik mungkin untuk mempersiapkan diri kita
untuk kembali kepada Allah. Cepat atau lambat semuanya akan merasakan itu. Ya. Kalau kita mengatakan Allah iki enggak jek umur selawe, mandak iki jek umur 20, mandak iki jek umur 35 loh. Itu enggak mandang ke situ. Waktunya datang ya datang dan kita enggak ngerti. Umpamanya dikabari sik tahun ngarep, tahun sekian gitu mungkin persiapannya ya ngendeng. Tapi enggak dikasih tahu. Itu udah termasuk rahasia Allah Subhanahu wa taala. Rezeki, pati, ya jodoh dan seterusnya itu sudah rahasia Allah. Kita nggak bisa nembus ke situ. Maka dari situ persiapan dan demi persiapan itulah yang dijalankan. Maka semaksimal mungkin untuk senantiasa beristighfar kepada Allah, untuk senantiasa menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memperbaiki diri terus menerus untuk selalu senantiasa memperbaiki diri agar kita semuanya digolongkan orang-orang yang selalu senantiasa beristighfar, orang-orang yang selalu senantiasa beramal soleh. Karena itu semuanya akan kembali kepada Allah. A'maru ummati baina sitin ila sabin. Umur umatku itu kancah kematiannya kebanyakan antara 60 sampai 70. Lah saiki umur piro? 56. Swidak kurangi 56 tahun Pak. Lah terus bagaimana yang umurnya itu lebih dari 70 ya. Berarti dia diberikan yang namanya bonus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bonus yang diberikan itu untuk senantiasa lebih meningkatkan untuk persiapan menuju kampung akhirat. Jangan diberikan kelebihan tapi malah justru menjauh sama Allah. Itu aneh itu ya. Diberikan kelebihan atau bonus sama Allah tapi digunakan untuk yang aneh. Maka kita mulai deteksi kalau ada orang yang dia itu diberikan kesehatan, berlimpahnya harta, tapi justru malah tidak dekat sama Allah, tidak mendekat kepada Allah, justru malah menjauh. Tapi kok sehat terus, tapi kok sugih terus, tapi kok penak terus dan seterusnya. Ketahuilah jangan tertipu oleh itu, karena dia sejatinya sedang kena istidrot. Apa istidrot itu? Istidrot itu dilulu sama Allah. Cara wong manjer layangan ono layangane dulur-lulur terus. Wong kira-kira nek manjer layangan niku nek semakin dhuwur semakin seneng napa mboten? Seneng, diulur terus. Terusno. Tapi dia lupa. Engko nek pedhot layangane kira-kira adoh napa cedak? Adoh. Begitu pula orang yang kena istidrot ini. Ketika dia dilulu sama Allah, terus semakin jauh dia, semakin jauh. Akhirnya semakin jauh lupa dia. Ya. Wala takunu kalladzina nasullah anfusahum itu. Jadi dalilnya itu. Ketika dia lupa sama Allah, maka Allah akan lupakan menjadikan dia itu lupa, ya. Lupa dari segalanya, lupa dengan dirinya sendiri, jati dirinya itu dari siapa sebenarnya, nantinya bagaimana dia kembali. Itu semuanya gak dipikir. Wis pokoknya yang penting urip. Dan nek padha yang penting urip tok, apa bedane karo napa, Bu? Aja guguk to, Pak. Kok ekstrim men gitu. Iya, apa bedane karo kewan ngono ya. Kewan ki ya mangan turu gitu ya. Lah kita dikasih akal sama Allah untuk berpikir, maka jangan disamakan dengan hewan. Maka harus senantiasa memperbaiki, berpikir dan terus berpikir, karena nanti ujung pangkalnya akan bertemu semuanya dengan itu. Cepat atau lambat dia akan datang. Walaupun sembunyi sampai sundolo tekan tetap waktunya datang, dia akan datang. Berbahayanya ketika datang kita nggak punya amal soleh. Itu yang paling berbahaya. Buktinya bener. Kalau kita itu dalam kondisi meninggal itu, nanti hartanya pulang, sanak saudaranya pulang. Apa ada yang selama ini kan dia sahabat karib saya, Ustaz. Saya pengen nemeni di situ di kuburannya 24 jam. Alah, embel, ngapusi. Mulai. Sayang-sayangnya tetap mulai. Ora mungkin gelem ngancani, ya.
Lah berarti di situ sama siapa? Sendirian. Ya kan ada amal soleh tat. Ya nalo amal solehnya ada kan ditemani amal solehnya. Lah nek ra duwe piye? Sapa sing ngancani? Berarti kan nggak ada teman kalau nggak ada amal soleh. Kan selama ini banyak amal solehnya, tapi gara-gara riya dan sombong hilang akhirnya amal solehnya. Terus gimana? Ya, jadi serba kita itu kalau nggak berpikir dengan ya Allah, ternyata yo tenan ya. Terus ini nanti piye kira-kira gitu. Jadi itulah pentingnya ilmu, pentingnya kita berpikir agar senantiasa kita mempersiapkan diri untuk kembali kepada Allah, semuanya dalam keadaan selamat dunia dan akhirat. Sudah jam 8:30 ini, kira-kira sampai jam berapa? Selesai nggih? Nggih ngono lah kok yo dadak ditakok ya. Ya, selesai nggih Bu, Pak? Iya. Soalnya kok nek ada yang nyampaikan masih nanti ya. Kok suwe men. Soalnya kode rampung itu biasanya ada. Ya, kalau sudah mau rampung itu biasanya kodenya teh keluar, snack keluar. Lah kok gimana kok wis jedul sih? Berarti kan duduk snack karo teh. Lah terus kode berikutnya apa Nat? Kode berikutnya senden. Lebar senden apa meneh? Ngelirik jam. Nah, itu sudah 50-50 ikhlasnya itu. Kingko kira-kira nek aku cabut sik, izin sik kira-kira piye ya? Aku ya pekewuh jane. Tapi kok randang dirampung-rampungi. Nah, saya juga pernah merasakan seperti itu. Podo sami mawon. Makanya saya mawas diri, jangan sampai niatan tulus ikhlas panjenengan datang ke masjid untuk cari ilmu sabar majelis ikhlas tenan ket awal. Goro-goro rampung randang dirampung nih, akhirnya ikhlasnya berkurang. Jadi apa istilahnya ikhlasnya? Ganti jadi grundel alias amal solehnya jadi hilang karena ndak ikhlas. Nauzubillah min dzalik. Saya mohon datang ke sini niat tulus ikhlas sama Allah, wes bismillah diterima dengan baik. Pamane kelewat 5 menit ya saya minta maaf. Jangan kapok nggih Bu Pak. Engko kapok. Jangan nggih. Nggih. Nyuwun pangapunten ingkang kathah, mugi-mugi apa yang kita sampaikan ini bisa menjadikan pahala yang besar di sisi Allah, menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita semuanya diberikan kesehatan sama Allah, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dikategorikan sebagai orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, putra-putri yang beriman, yang soleh, yang insya Allah bisa menjadi celengan kita urusan akhirat nanti. Dan semoga kita kembali sama Allah dalam keadaan husnul khatimah, dan nanti ketika ditimbang sama Allah berat amal solehnya dan menuju nyebrang Shiratal Mustaqim semuanya dalam keadaan selamat dan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Aku qauli hadza astaghfirullah wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.